Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali pagi hari ini dalam Firman Menyapa. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terlebih dahulu kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau Tuhan berkenan untuk mempersekutukan kami pada pagi hari ini untuk kami sama-sama mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu berkatilah hati dan pikiran kami agar firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Samuel 12 ayat 24. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada sebuah ungkapan yang berkata demikian. Rumput tetangga selalu tampak lebih hijau. Nah, itu sering kita dengar Bapak Ibu Saudara-saudara, perkataan itu. Artinya kita sering melihat kepada orang lain bahwa kelihatannya mereka lebih diberkati, kelihatannya pekerjaan orang lain tampak lebih nyaman, kelihatannya apa yang dimiliki orang lain serasa lebih indah dari kehidupan kita sendiri. Padahal kita tidak pernah tahu yang sebenarnya apa yang terjadi di dalam kehidupan orang tersebut yang kita nilai lebih indah, lebih baik, lebih nyaman. Demikian juga dengan iman Kristen. Kita melihat orang Kristen yang lain kok hidupnya enak-enak aja, nyaman-nyaman aja, padahal cara yang dia tempuh sepertinya tidak Kristiani atau tidak segambar atau serupa dengan apa yang diajarkan dalam firman Tuhan. Betul Bapak Ibu Saudara-saudara, memang tidak sedikit orang yang mencampakkan iman Kristennya di dalam praktek kehidupannya. Karena praktek kehidupannya tidak berkenan kepada Tuhan. Dia hidup dengan tidak takut akan Tuhan, tidak setia beribadah kepada Tuhan. Dia berdiri di atas dua perahu. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai seorang Kristen yang mengatakan bahwa kita adalah pengikut Yesus Kristus, kita tidak bisa berdiri di atas dua perahu. Berkata hidup dalam iman Kristen, tetapi mendua hati terhadap Tuhan. Dan ini tidak diperkenankan oleh Tuhan Allah. Di satu sisi kita berkata hidup dalam iman Kristen, tetapi kita menyembah Mammon, memberhalakan uang, cinta akan uang, cinta akan kuasa, haus akan jabatan dan kuasa dan sebagainya, sehingga menempuh berbagai cara yang tidak halal, yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Secara jelas dikatakan pada Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Demikian firman Tuhan. Tetapi
sikap mendua hati sering kali dilakukan oleh manusia. Padahal sikap mendua hati adalah jahat di mata Tuhan. Karena itu firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita. Setialah beribadah hanya kepadanya, dan itu dilakukan dengan segenap hati, bukan dengan mendua hati, Bapak Ibu Saudara-saudara. Itulah yang menandakan kita hidup berarti dengan takut akan Tuhan. Melakukan sikap atau katakanlah sikap yang mendua hati seperti yang dilakukan oleh Raja Salomo, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita mengetahui bahwa karir Salomo begitu berkilau di awal pemerintahannya. Dan dia dikenal sebagai raja yang bijaksana. Bahkan dialah orang yang paling bijaksana yang pernah diakui oleh dunia. Tetapi dia terjatuh begitu dalam. Sebenarnya hal yang paling diinginkan oleh Tuhan dari Salomo adalah hati yang terarah kepada Tuhan Allah. Tetapi sayangnya Salomo malah menyembah berhala akibat memperistri banyak wanita yang tidak mengenal Allah. Kita pun, Bapak Ibu Saudara-saudara, bisa terjatuh kepada sikap yang mendua hati, yang tidak setia beribadah kepada Tuhan Allah. Hanya namanya Kristen, tetapi sesungguhnya kita tidak setia, kita tidak takut kepada Tuhan. Karena itu, mari melihat kembali kehidupan kita di dalam Tuhan. Apakah kita sungguh sudah mengarahkan hidup hanya kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan? Karena ini membutuhkan suatu komitmen yang serius, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Seperti tadi kita menyinggung nama Salomo, orang yang paling berhikmat, tetapi bisa menjadi tidak berhikmat ketika tidak sepenuh hati mengikut Tuhan. Kunci yang terpenting dalam hidup adalah bergantung kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu Tuhan Allah. Carilah dahulu hal-hal yang diajarkan oleh Tuhan Allah untuk kita lakukan. Carilah dahulu damai sejahtera sukacita. Bukan carilah uang sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan itu benar atau tidak. Tanpa memikirkan itu bisa atau tidak. Hanya karena rakus akan uang, serakah akan uang, maka kita menempuh berbagai cara yang jahat, bahkan uang yang tidak halal pun kita ambil, bahkan merampas mungkin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini tidak dikehendaki atau menjadi jahat di mata Tuhan. Berarti kita menduakan Tuhan karena menyembah mammon, berhala uang. Uangnya sendiri tidak salah Bapak Ibu Saudara-saudara, yang salah adalah sikap kita di dalam memperlakukan uang. Karena itu hiduplah dengan takut akan Tuhan. Hiduplah dengan menuruti jalan-jalan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Dan jangan rakus akan uang sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Jangan dikuasai oleh perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Karena Tuhan Allah tidak pernah tertipu dengan ritual keagamaan kita. Dia melihat jauh ke dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sekalipun kita rajin datang ke gereja, tetapi hati kita tidak takut akan Tuhan,
kita tidak setia beribadah kepada Tuhan, datang ke gereja main HP, ngobrol, menggosip, menjelekkan orang lain dan sebagainya, di mana hati kita sesungguhnya jauh dari Tuhan. Hal ini pun tidak berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu setia beribadah kepada Tuhan disertai dengan ketaatan, disertai dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Baru nanti kita melihat betapa besar hal-hal yang dilakukannya kepada kita. Karena seperti firman Tuhan, carilah dahulu, seperti yang kita sebutkan tadi, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Karena itu jangan mendua hati, karena itu adalah tanda kita tidak pernah mengasihi Tuhan. Sebaliknya firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini. Sebab ketahuilah betapa besarnya, kita balikan dulu Bapak Ibu Saudara-saudara kalimat ini. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukan kepada kita, jika saja kita takut akan Tuhan dan hidup dengan setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami jangan mendua hati ya Bapa, agar kami sungguh-sungguh hanya mengasihi Tuhan Allah saja dan tidak menduakan Tuhan di dalam kehidupan kami dengan mencintai hal-hal yang duniawi, uang, mencintai uang, mencintai jabatan, haus akan jabatan, haus akan kuasa, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Kami diingatkan agar kami benar-benar hidup dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami semua pada hari ini. Tuhan Yesus, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan firman. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Allah Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.